Shalom, Rock Riverside. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Wah, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan membahas dari kitab Mazmur pasal yang ketiga. Ya, jadi Mazmur ini berbicara tentang bagaimana Daud menaikkan doa pada Tuhan dan bagaimana pada saat Daud menaikkan doa itu dia sedang mengalami, dia lari dari Absalom putranya. Saya mau tanya pada saudara, berapa banyak saudara yang setiap hari selalu membaca firman Tuhan dari tuntunan bacaan harian yang ada di Kingsword? Saya bisa angkat tangan? Rupanya banyak yang tidak angkat tangan, saudara ya. Katakan pada kanan kiri saudara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Oke, kalau saudara mengikuti bacaan harian Alkitab tuntunan dari Kingsword, maka hari-hari terakhir ini itu berbicara dari kitab 2 Samuel, saudara. Nah, 2 Samuel pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Itu berbicara tentang latar belakang bagaimana Absalom itu melakukan pemberontakan. Jadi kalau saudara baca, saudara akan lebih mudah memahami firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini, saudara. Saya akan berbicara dari Mazmur pasal yang ketiga, tapi juga dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-12, 13, 14, ya 15, 16. Nah, untuk mempermudah mengingat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya singkat ya, ringkas 3K. Saudara kan tentunya tidak asing dengan kata-kata 3K, saudara ya. Ada kesehatan, ada keluarga, ada keuangan. 3K-nya Daud. Tapi saya tidak bahas tentang ya kesehatan, keuangan, dan keluarga ya. Meskipun ada sedikit ya nanti ya. Kesehatan ini kan bukan hanya berbicara tentang kesehatan jasmani, tapi ada juga kesehatan rohani ya. Tapi 3K yang saya maksud di sini yaitu yang pertama tentang keputusasaan Daud. Yang kedua tentang kekuatan Daud. Dan yang ketiga tentang kemenangan Daud. Langsung aja saudara ya, kita baca Mazmur pasal ketiga ayatnya yang ke-23. Bunyinya demikian. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Mazmur pasal 3 ayat 2 dan 3. Jadi ini adalah doa yang dinaikkan pada waktu Daud itu mengalami keputusasaan. Karena dia dikepung oleh musuh-musuhnya yang tidak lain adalah pasukan anaknya sendiri yaitu Absalom. Supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas, siapa saja sebetulnya yang melakukan pemberontakan yang ikut bersama dengan Absalom. Jadi musuh-musuhnya Daud itu siapa saja sih, saudara, ya pada waktu itu. Kita akan melihat tokoh penting dan kelompok yang bergabung dengan Absalom untuk memberontak ya pada waktu itu. Yang pertama adalah ada 200 orang dari Yerusalem. Mereka ini pergi bersama Absalom ke Hebron tanpa mengetahui maksud pemberontakan. Namun akhirnya mereka menjadi terlibat. Jadi ceritanya begini. Absalom ini setelah dia kembali dari pelariannya, kira-kira 4 tahun ya, kurang lebih saudara.
dia ada di Yerusalem, dia datang kepada Daud. Lalu kemudian dia berkata kepada Daud bahwa dia mau membayar nasarnya ketika dia ada di pelarian. Dia mau beribadah kepada Tuhan di Hebron. Ya, Absalom berkata demikian. Dia minta izin kepada Daud, lalu kemudian dia mengajak 200 orang ini dari Yerusalem untuk pergi ke Hebron. Lalu kemudian dia mengirimkan utusan-utusan pada suku-suku Israel, tanpa sepengetahuan Daud tentunya. Dia berkata, ketika nanti bunyi sangkakala terdengar, kalian berserulah bahwa Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Nah 200 orang ini saudara, dia tidak ngerti sebetulnya maksud daripada Absalom ini. Dia ikut begitu aja. Nah pelajaran yang bisa kita ambil dari sini saudara, pastikan kalau kita diajak orang, kita itu tahu tujuannya. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus dalam persepakatan yang gelap. Ini yang pertama, yang ikut dengan Absalom. Lalu kemudian tokoh yang selanjutnya, tokoh penting selanjutnya adalah Ahitofel. Ahitofel ini seorang penasehat bijak. Dikatakan suaranya itu seperti suaranya Tuhan, saudara. Dia dulunya bersama Daud. Tapi akhirnya dia ikut bersama dengan Absalom. Daud berdoa pada waktu dia ada dia keluar dari Yerusalem, dia ada di Bukit Zaitun, dia minta pada Tuhan untuk supaya Tuhan itu menggagalkan nasihatnya daripada Ahitofel kepada Absalom. Karena apa? Karena nasihat dari Ahitofel ini tajam, saudara. Ya, jadi Daud berdoa. Nasihat Ahitofel itu apa, saudara? Yang pertama, Ahitofel dia memberikan nasihat pada Absalom supaya ya ketika Absalom sudah mendeklar sebagai raja di Hebron, Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom supaya Absalom itu meniduri gundik-gundik ayahnya yang ditinggal untuk menunggu istana. Dan nasihat ini dilakukan oleh Absalom. Tuhan tidak menggagalkan nasihat ini. Karena memang ini sudah dinubuatkan atas konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Daud. Lalu kemudian nasihat yang kedua, Ahitofel ini dia berkata kepada Absalom, pada waktu Daud dia keluar dari Yerusalem bersama dengan orang-orangnya, Ahitofel meminta 12.000 orang untuk apa? Dia pimpin mengejar Daud. Tapi nasihat ini sudah digagalkan oleh Tuhan. Dengan cara Husai, seorang mata-mata yang dikirimkan ya Daud untuk tetap tinggal bersama dengan Absalom, memberikan nasihat yang berbeda. Saudara, sebetulnya siapa nih Ahitofel? Ahitofel ini sebetulnya adalah kakek dari Batsyeba. Dia menyimpan sakit hati. Banyak teolog yang mengatakan demikian. Karena apa? Karena perlakuan Daud terhadap Batsyeba dan juga dengan Uria. Rupanya Ahitofel ini orangnya sering baper, saudara. Ya. Ketika nasihatnya tidak dituruti oleh Absalom, nasihat yang kedua, akhirnya dia pulang ke rumah gantung diri. Nah, pesannya yang saya tangkap saudara, jangan kita simpan sakit hati dan jangan kita mudah baper. Katakan pada kanan kiri saudara, jangan baper. Nah, saudara ya. Itu yang kedua. Tokoh yang kedua. Lalu kemudian siapa lagi saudara? Ini
yang ikut memberontak bersama dengan Absalom. Yaitu sebagian besar orang Israel. Banyak orang Israel lebih memilih Absalom dan mengikuti dia ke Hebron dan kemudian ke Yerusalem. Kenapa sebagian orang Israel banyak yang mengikuti Absalom? Jadi rupanya saudara, pada waktu dia kembali ke Yerusalem, Absalom ini dia membawa kereta kuda, lalu ada 50 orang ya bersama dengan dia. Setiap hari itu dia berdiri di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap ada orang Israel yang hendak pergi kepada raja membawa perkaranya, ditemui oleh Absalom. Lalu kemudian ditanya oleh Absalom, kamu dari mana? Lalu kemudian perkaramu apa? Nah, ketika orang ini dia berkata bahwa saya dari Israel, suku Anu misalkan, ya. Lalu kemudian saya membawa perkara, ya, untuk diadili oleh raja demikian. Absalom menjawab, oh, baik sekali perkaramu ini dan benar kamu. Tapi lihatlah, tidak ada pihak raja yang memperhatikan kamu. Lalu kemudian ketika orang ini dia hendak sujud pada Absalom, Absalom mengulurkan tangannya dan mencium dia. Jadi banyak orang Israel yang kepencut ya dengan Absalom ini. Itulah sebabnya mereka sebagian besar bergabung, ikut memberontak bersama dengan Absalom. Nah, sekarang saya mengajak saudara melihat kenapa kok Absalom itu dia mau memberontak ya terhadap Daud. Latar belakang kronologis terjadinya pemberontakan Absalom terhadap Daud. Kalau kita bicara di 2 Samuel pasal yang ke-12, di sana dikisahkan bagaimana Amnon, putra sulung dari Daud, itu memperkosa Tamar, yaitu adik kandung daripada Absalom. Daud marah tapi dia tidak menghukum Amnon. Ya, kemungkinan karena dia merasa tidak layak ya untuk menghakimi ya mengingat dosanya sendiri. Dia juga jatuh di dalam dosa bersama dengan Batsheba dan bahkan membunuh Uria. Nah, Absalom ini merasa keadilan tidak ditegakkan dan dia menyimpan dendam. Ini latar belakangnya kenapa Absalom memberontak, saudara. Yang menarik di sini, saudara, kisah tentang Amnon dan Tamar. Amnon ini, saudara, dia ini sebetulnya jatuh cinta dengan adiknya, ya, Absalom bernama Tamar. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tamar. Sehingga dia datang pada sahabatnya yang bernama Yonadab. Dia ceritakan ya isi hatinya karena Yonadab ini juga melihat bagaimana Amnon ini merana hatinya. Lalu kemudian Yonadab ini dia memberikan saran pada Amnon. Dikatakan dalam 2 Samuel pasal 13 ayat yang ketiga, bahwa Yonadab ini seorang yang sangat cerdik, saudara. Sayangnya tidak tulus, saudara. Ya. Jadi dia memberikan nasihat kepada Amnon, begini aja, kamu bilang kepada Raja Daud, kamu pura-pura sakit, lalu kemudian mintalah raja supaya Tamar itu membuatkan makanan bagi kamu. Dan supaya kamu dapat makan dari makanan yang dibuat oleh Tamar. Lalu dilakukanlah demikian oleh Amnon, sampai akhirnya Amnon memperkosa Tamar. Saudara. Nah dari sini saudara, pesan yang saya tangkap adalah kita mesti berhati-hati dengan siapa kita bergaul.
Minggu pertama Pak Chandra menyampaikan tentang Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, sehingga hidupnya akan berbahagia. Pastikan kita memiliki sahabat yang benar. Supaya apa yang kita kerjakan itu mendatangkan satu kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan Daud. Daud ini dia bergaul karib, bergaul intim sebetulnya dengan Tuhan. Dia selalu mendengar suara Tuhan. Ketika dia mendengar suara Tuhan, maka dia memperoleh kemenangan. Tapi pada saat dia mendengar suara hatinya, maka dia kehilangan kemenangan itu, saudara. Kalau saudara baca 2 Samuel pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di sana dikisahkan tentang perjalanan kehidupan Daud yang hari demi hari dia memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ketika dia mau mendengar suara Tuhan. Tapi pada saat dia mendengar suara hatinya, dia jatuh di dalam dosa bersama dengan Bathsheba. Saudara, hidup ini adalah peperangan. Kemenangan, menurut saya, saudara, definisi daripada kemenangan adalah ketika kita mampu mendengar suara Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Meskipun kita harus mengalami penderitaan. Kembali ke kisah latar belakang pemberontakan Absalom tadi, saudara ya. Setelah Amnon ini mendengar dari sahabatnya Yonadab yang akhirnya membuat dia memperkosa Tamar, menimbulkan kemarahan dari Absalom, saudara. Dalam 2 Samuel pasal 13 berikutnya diceritakan Absalom menyimpan kebencian kepada Amnon. 2 tahun kemudian Absalom membunuh Amnon dalam suatu jamuan sebagai pembalasan atas perlakuannya terhadap Tamar. Lalu kemudian dia tahu ya Daud begitu marah terhadap dia. Absalom lari ke Geshur, saudara. Dia lari ke kakeknya di sana. Lalu setelah dia berada di Geshur selama 3 tahun, dalam 2 Samuel pasal 14 diceritakan Yoab, panglima daripada Daud, dia melihat Daud itu merindukan pulangnya Absalom. Lalu kemudian atas upaya dia, Absalom diizinkan kembali ke Yerusalem. Namun Daud itu menolak menemuinya selama 2 tahun. Yang semakin memperburuk hubungan ayah dan anak ini. Setelah didamaikan secara simbolis, hubungan mereka tetap tidak pulih secara emosional. Nah, rupanya saudara, meskipun Daud mengizinkan kembali Absalom ya ke Yerusalem, tapi didiamnoi, saudara. Selama 2 tahun didiamkan. Sama juga pada waktu Absalom itu kesel hatinya, ya, marah pada Amnon, dikatakan dia juga tidak bertegur sapa selama 2 tahun. Ya, jadi pesan yang saya tangkap di sini, saudara, jangan kita sampai tidak bertegur sapa gitu ya terhadap seseorang yang ya mungkin mengesalkan hati kita. Ya saya enggak tahu, saudara ya. Jangan dibiarkan. Kalau ada permasalahan segera selesaikan, segera rekonsiliasi. Karena apa? Kalau didiamkan terlalu lama, maka akibatnya tidak baik, saudara. Nah, lalu kemudian kita melihat ambisi politik daripada Absalom di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana Absalom mulai mencuri hati rakyat Israel
dengan cara berdiri di gerbang kota dan menawarkan keadilan kepada mereka. Seolah-olah ia lebih peduli dan efektif daripada ayahnya. Ya, jadi setelah orang-orang itu tidak sujud, ya, lalu kemudian Absalom mengulurkan tangannya mencium dia berkata begini, kalau seandainya aku ini diangkat menjadi hakim bagi kalian, maka aku akan mengadili kalian dengan benar dan adil. Ya. Lalu kemudian setelah membangun dukungan, ia menyatakan dirinya raja di Hebron dan menggalang pasukan memulai pemberontakan terbuka terhadap Daud. Kenapa Absalom memulai declare ya dirinya di Hebron? Dia sebenarnya mau melakukan seperti apa yang dilakukan Daud. Saudara. Jadi Hebron itu dulu adalah pusat pemerintahan. Daud pertama kali menjadi raja di situ. Menyatakan dirinya jadi raja di situ. Sebelum dipindahkan ke Yerusalem. Hebron ini adalah tempat Abraham tinggal. Dan di sana ada gua Makpela ya. Kuburan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Hebron itu kalau saat ini saudara. Tempatnya ada di tepi barat. Ya, yang dihuni sebagian oleh Israel dan juga Palestina. Nah, kita lihat motivasi Absalom, saudara. Dia mau balas dendam secara pribadi terhadap Amnon dan juga kemarahan terhadap Daud karena ketidakadilan yang dia lihat, saudara ya. Lalu dia punya ambisi politik juga. Dia melihat kelemahan dalam pemerintahan Daud dan merasa lebih layak untuk memerintah. Lalu kemudian dia kecewa terhadap ayahnya karena perlakuan dingin setelah kembali ke Yerusalem dan ketidakpedulian Daud terhadap keadilan dalam keluarga. Nah, kita tahu saudara, akhir pemberontakan Daud terpaksa melarikan diri dari Yerusalem. Absalom mengambil alih istana, tapi akhirnya dikalahkan dalam pertempuran di hutan Efraim. Absalom tewas setelah rambutnya tersangkut di pohon dan Yoab menikamnya. Meskipun Daud telah memerintahkan agar Absalom tidak dibunuh. Nah, saudara, pelajaran yang bisa kita ambil dari terjadinya keputusasaan Daud ini adalah pertama, konsekuensi dosa yang Daud harus terima. Dalam 2 Samuel pasal 12, setelah Daud berdosa dengan Batsyeba dan membunuh Uria, Nabi Nathan itu menyampaikan hukuman Tuhan. Bahwa pedang tidak akan beranjak dari keturunanmu. Pemberontakan Absalom adalah penggenapan daripada nubuatan ini. Sebagai bentuk hukuman ilahi terhadap dosa Daud. Itulah sebabnya kenapa nasihat Ahitofel ya, yang pertama tadi tidak digagalkan oleh Tuhan. Saudara, dari kisah ini kita bisa refleksi, saudara, ya. Kalau saat ini firman Tuhan menegur kita atas dosa-dosa yang kita lakukan, hal-hal yang kita lakukan dia berkenan di hati Tuhan. Responilah seperti yang dilakukan oleh Daud. Bertobat, berbalik, sungguh-sungguh minta ampun pada Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kegagalan kepemimpinan Daud dalam keluarga. Daud gagal bertindak sebagai hakim yang adil dan ayah yang bijak. Terutama dalam kasus Amnon dan Tamar. Ketidaktegasan ini membuka jalan bagi Absalom untuk merasa dirinya lebih layak memimpin. Bahkan jika itu berarti memberontak. Pesan yang saya tangkap saudara di sini adalah hati-hati ketika kita ini merasa lebih baik dari pemimpin kita. Absalom karena dia melihat kelemahan daripada Daud. Bagaimana dia tidak bertindak tegas
terhadap tindakan Amnon yang sudah memperkosa Tamar adiknya, muncul perasaan dalam hatinya bahwa kalau dia yang memimpin akan lebih baik, akan lebih hebat. Nah, di sini saudara, pesan yang saya tangkap adalah ketika saudara melihat pemimpin saudara, pemimpin rohani saudara, gembala komsel, gembala sektor, gembala wilayah saudara, ada kelemahannya. Ketika muncul dalam hati saudara, oh kalau aku yang memimpin pasti lebih baik, pasti lebih hebat. Hati-hati saudara. Karena kalau itu saudara biarkan terus ya, maka akhirnya akan terjadi pemberontakan. Akhir zaman akan banyak pemberontakan. Nah lalu berikutnya saudara, kedaulatan Tuhan tetap memilih Daud. Meskipun Daud melarikan diri dan tampak kalah, Tuhan tetap memeliharanya. Tuhan tidak mengangkat Absalom sebagai raja karena Daud tetap dipilihnya. Ini menunjukkan bahwa otoritas dari Tuhan tidak bisa direbut melalui kekuatan manusia atau politik licik. Tadi kalau saudara mendengarkan suara gembala, Pak Arifin sampaikan, Daud ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan simpan iri hati, ya toh? Jangan menghakimi orang. Hati-hati saudara. Sebab orang yang diurapi Tuhan, itulah biji mata Tuhan. Saya pernah ditanya seseorang, saudara, Pak, menurut Bapak bagaimana? Model kayak begitu, kok bisa jadi pemimpin? Jawaban saya sederhana, saya bilang. Pertama, kamu enggak tahu isi hatinya dia. Yang tahu isi hatinya dia Tuhan. Kamu lihat Saulus. Loh, Saulus itu dulunya dia bunuhin orang-orang Kristen. Tapi Tuhan pilih. Itu kedaulatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hati-hati, saudara. Kalau engkau melihat kelemahan dari pemimpinmu, doakan saja. Dan tegur dia dengan penuh kasih. Nah, lalu sudah aplikasi yang bisa kita lakukan, saudara. Pertama, belajar daripada kejadian tadi. Pentingnya menegakkan keadilan dalam keluarga, terutama di sini sebagai orang tua. Ketika keadilan tidak ditegakkan, luka dan kebencian akan tumbuh seperti yang terjadi pada Absalom. Orang tua harus berani bertindak benar walau terhadap anaknya sendiri. Lalu yang kedua, aplikasi yang kedua, saudara. Doa minta hati seorang bapak. Meskipun Absalom berontak, Daud itu sangat mencintainya. Setelah kematian Absalom, Daud menangis. Dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 33. Anakku Absalom, anakku Absalom. Sekiranya aku yang mati ganti engkau. Namanya anak, saudara, ya. Ini menunjukkan konflik antara tanggung jawab sebagai raja dan cinta sebagai ayah. Pelajaran berat tentang kepemimpinan dan kasih. Dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 dituliskan demikian, saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, dalam Mazmur pasal 3 ayat 2 sampai yang ketiga, itu adalah doa yang dinaikkan oleh Daud dengan hati yang baru. Kalau saudara renungkan, sebetulnya pemberontakan Absalom ini kan salah satu hukuman daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Daud tidak tahu itu? Tapi respon Daud, dia tidak marah pada Tuhan. Respon Daud, dia justru minta belas kasihannya Tuhan. Saya melihat
eh, doa yang dinaikkan Daud ini, sebetulnya kan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau menolong, tidak sulit bagimu Tuhan. Banyak orang yang seringkali dia tidak mau ya bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau menyadari kesalahannya. Justru dia marah ketika dia mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dia. Tapi Daud tidak begitu, saudara. Ya, dia ketika sadar sepenuhnya bahwa yang dia alami itu adalah konsekuensi daripada dosa yang dia tanggung. Dia memilih untuk minta belas kasihan daripada Tuhan. Nah, saudara, mari kita renungkan selama ini ketika kita mengalami putus asa, mengalami penderitaan, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita seperti Daud, datang hanya kepada Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan saja? Saya mau masuk poin yang kedua, saudara, yaitu tentang kekuatan daripada Daud. Di dalam ayat 3 dan 4 dikatakan dalam Mazmur pasal 3, tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai bagiku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud menyatakan keyakinannya bahwa Allah adalah pelindung dan sumber kehormatannya yang mengangkat kepalanya ketika dia jatuh. Jadi kekuatan Daud itu adalah Tuhan. Yang mana ya kalau kita lihat di ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi meskipun berada dalam situasi yang genting, Daud itu tetap bisa tidur dengan damai. Karena dia tahu Tuhan akan menjaga dan menolongnya. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang berserah penuh kepada Allah di masa yang sulit. Berapa banyak saudara tempat ini yang gampang tidur? Ya saudara ya. Kalau yang susah tidur terlalu banyak pikiran ya. Ya mesti kita tanya ya apakah kita betul-betul menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita seperti Daud. Daud ini saudara ya kalau kita lihat setiap dia berperang dia selalu tanya sama Tuhan. Dia selalu tanya pada Tuhan ya. Dia punya penasehat yang ajaib. Apakah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu kita berkomunikasi dengan Tuhan? Doa itu adalah komunikasi, saudara ya. Jadi kita mesti belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan kita mesti belajar ketika Tuhan berbicara, kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Saya masuk di poin yang ketiga, saudara, yaitu tentang kemenangan daripada Daud. Ayat 7 dan 9. Bangunlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Sebab engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dari Tuhan datang pertolongan, kiranya berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi Daud meminta pertolongan langsung dari Tuhan dan percaya bahwa Allah akan menghancurkan musuh-musuhnya. Kunci kemenangan Daud terletak pada responnya yang benar, sadar sepenuhnya akan dosanya, dan mau sungguh-sungguh bertobat. Jadi kemenangan Daud itu datangnya karena pertolongan Tuhan. Dia menyadari sepenuhnya itu. Dan kuncinya adalah pertama, dia memang bertobat sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa yang terjadi ini adalah salah satu hukuman daripada Tuhan. Dia tidak berontak, dia menyerah. Lalu kita bisa melihat respon yang baik daripada Daud lagi ketika dia melarang Abisai yang hendak membunuh Simei karena berani mengutukinya. Jadi dalam pelariannya dari Yerusalem, dia mau pergi ke Mahanaim ya. Jadi dia melewati sungai Kidron, ke Bukit Zaitun ya ke Mahanaim. Lalu di satu tempat
ada seorang yang bernama Simei itu mengutuki Daud. Ya katakan demikian. Tuhan sedang membalas semua kejahatanmu atas keluarga Saul yang kamu singkirkan sekarang. Tuhan memberikan kerajaan itu kepada Absalom. Rasakan akibatnya, dasar penumpah darah. Yang dikatakan Simei ini tidak benar, saudara. Kan bukan Daud yang membunuh Saul. Tidak. Justru Daud punya kesempatan beberapa kali untuk membunuh Saul, tapi tidak melakukan. Pada saat Simei mau mengutuki Daud ini, Abisai, panglima perangnya, dia berkata kepada Daud, aku akan datangin Simei itu dan akan kupenggal kepalanya. Tapi Daud berkata, jangan. Lah ini perkataan Daud, saudara. Barangkali Tuhan akan melihat bahwa aku diperlakukan tidak adil dan ia memberkati aku ganti segala kutuk itu. Saudara, life is a war. Hidup adalah peperangan. Kemenangan itu adalah ketika kita mampu mendengar suara Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saya lihat Daud ini seorang yang dia mampu mendengar suara Tuhan, kehendak Tuhan. Dia tahu ya bahwa kalau Simei itu diizinkan mengutuki dia, meskipun apa yang dikatakan tidak benar, dia percaya bahwa Tuhannya sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ya berseru, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Daud ini memang tidak sempurna, saudara. Pada waktu tabut perjanjian itu hendak dibawa ya bersama dengan Daud. Daud berkata demikian. Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka dia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi. Juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi kemenangan Daud adalah ketika dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu, Tuhan tahu yang terbaik bagi dia. Daud ini adalah pribadi yang tidak sempurna, saudara ya, ada dosanya. Tapi kita lihat pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan akhirnya kita tahu bagaimana dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya ketika kita mengalami keputusasaan, kita tetap punya pengharapan. Dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Supaya kita selalu ingat akan kebaikannya. Sehingga kita beroleh kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Dia rela menanggung dosa-dosa kita. Dia rela ditombak, ditikam di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menjadikan kita semua lebih daripada pemenang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.